في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kehadiran kita di tempat ini yang merupakan tempat yang sangat mulia ini merupakan satu karunia, satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita semua di masjid ini merupakan salah satu tanda yang sangat baik dari Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Allah sedang menginginkan kebaikan dari kita. Tidaklah seseorang dimudahkan langkahnya menuju kebaikan kecuali orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang Allah cintai yang kemudian dimudahkan, digerakkan untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Oleh karenanya jamaah sekalian, tentu harapan kita semoga kecintaan Allah ini mampu kita pertahankan hingga kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Satu saja salawat yang keluar dari lisan seseorang, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan 10 rahmat dari langit. Bisa dibayangkan jika hari ini kita mampu solawat 10 kali, jaminan dari Rasul akan turun 100 rahmat dari Allah. Kalau hari ini kita solawatnya 100 kali, maka jaminan dari Rasul akan turun 1000 rahmat dari Allah. Dan mustahil baginda Rasul membohongi kita semua jamaah sekalian. Apa susahnya solawat? Minimal yang paling pendek kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Selesai satu. Kalau sebentar kita selesai solat keluar dari masjid ini jamaah sekalian, kita jalan ke rumah kita, apakah dengan menggunakan kendaraan atau jalan kaki, apa salahnya sambil kita jalan, sambil bawa kendaraan, lisan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tentu kita berdoa kepada Allah, semoga lisan-lisan kita ini senantiasa Allah tuntun agar selalu basah dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan ini yang paling pokok untuk kita cari adalah mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah mampu merebut cintanya Allah dalam kehidupan ini, maka kita katakan hidupnya pasti akan aman. Semua persoalannya akan beres. Semua urusan-urusannya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh jamaah sekalian. Dalam aktivitas kita saja di dunia ini, tatkala ada seseorang yang begitu dekat dengan pihak bupati misalnya, atau seseorang begitu akrab dengan pihak gubernur, atau sangat dekat dengan pihak istana presiden, maka biasanya yang kita lihat tatkala dia punya urusan di pemerintahan jamaah sekalian, maka yang kita lihat itu urusannya sangatlah kemudian dimudahkan. Ini baru akrab dengan satu pejabat, baru akrab dengan level manusia. Maka bisa dibayangkan jika seseorang mampu membangun kecintaan, keakraban, hubungan yang kental dengan sang penguasa langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala-galanya dalam kehidupan ini jamaah sekalian, mulai dari persoalan yang paling kecil sampai kepada persoalan yang besar, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan persoalan rezeki kita, dedaunan saja yang jatuh jamaah sekalian itu menunggu perintah dari Allah untuk jatuh. Tidaklah satu daun yang jatuh dari ranting pohonnya kecuali itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana caranya untuk bisa merebut kecintaan Allah dalam kehidupan ini? Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Jaminan dari Allah, barang siapa yang sudah taat kepada baginda Rasul, maka itu sudah dianggap sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau ada seseorang yang kemudian berusaha untuk mendapatkan cintanya Rasul, maka secara otomatis kecintaan Allah itu juga langsung ikut. Maka tentu di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan cintanya Allah, maka pintu yang paling utama kita tempuh adalah dengan pintu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di surah Ali Imran ayat 31 semakin Allah tegaskan. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika seseorang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini jamaah sekalian adalah maknanya ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang sudah mengikuti Rasul, maka secara otomatis Allah kemudian memberikan jaminan yuhibbukumullah. Allah langsung cinta kepada orang tersebut. Kalau Allah sudah cinta jamaah sekalian,
Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tatkala seseorang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya ampunan yang sangat besar di sisinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul lagi pertanyaan, untuk masuk ke pintu mencintai Rasul itu caranya seperti apa jamaah sekalian? Al-Qur'an sudah memberikan satu informasi bahwa dalam diri baginda Rasul ada 3 akhlak yang sangat mulia. Kalau seseorang mampu kemudian memahami dengan benar akhlak yang dibawa oleh baginda Rasul, maka dengan cara inilah kemudian kita bisa jatuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasul berkumpul dengan para sahabatnya jamaah sekalian. Kemudian Rasul berkata seperti ini kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, saat ini aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Maka saat itu para sahabat langsung heran. Bagaimana tidak heran jamaah sekalian? Rasul berhadapan dengan sahabat yang mulia, lalu kemudian Rasul hanya mengatakan saya merindukan saudara-saudaraku, padahal di hadapannya adalah saudara seperjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu yang siap berjuang, siap mati menemanimu dalam perjuangan dakwah Islam?" Tapi apa jawaban baginda Rasul kita? "Ketahuilah wahai sahabatku, engkau bukan saudara-saudaraku, engkau hanyalah sahabat-sahabatku." Lalu sahabat bertanya, "Lalu siapa saudaramu wahai Rasul?" Kata baginda Rasul kita, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup sepeninggalku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat langsung wajahku, tidak pernah bertemu langsung denganku, tetapi dia mencintaiku, dia merindukanku." Maka orang yang seperti inilah yang kemudian dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita jamaah sekalian, manakala di dalam hati kita saat ini ada kecintaan dan kerinduan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran surah At-Taubah di ayat 128 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan 3 akhlak Rasul yang begitu agung, yang kemudian tatkala seseorang mampu menangkap akhlak yang begitu agung dari baginda Rasul, maka ini merupakan salah satu jalan untuk kemudian bisa mencintai dan merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di dalam ayat ini jamaah sekalian ada 3 akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu jamaah sekalian merasa dirinya berat, merasa menderita tatkala melihat umatnya menderita jamaah sekalian. Maka bisa dibayangkan bahwasanya tatkala kita merasakan bahwa dalam kehidupan ini kita merasakan satu penderitaan yang sangat berat, maka sadarlah bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, kesusahan yang kita jalani sekarang ini, kalau kita timbang dengan penderitaan dan kesusahan baginda Rasul, maka itu belum ada
apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di detik-detik akhir kematiannya jamaah sekalian, tatkala baginda Rasul akan berpisah dengan dunia ini jamaah sekalian, maka ucapan yang paling terakhir yang keluar dari lisan baginda Rasul adalah ucapan yang kemudian memanggil kita semua, ummati, ummati, ummati. Artinya apa jamaah sekalian? Rasul itu tidak pernah berhenti untuk kemudian mengingat umatnya, mengingat kita semua, merindukan kita semua, mencintai kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sekiranya sakitnya sakaratul maut ini bisa dikumpulkan, sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku bisa dikumpulkan, disatukan, maka satukanlah dan cukuplah saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Namun terkadang Rasul begitu rindu dengan kita, namun kemudian kita yang tidak tahu diri kalau kita sangat dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang sangat mulia yang kedua dari baginda Rasul. Rasul itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buat umatnya. Rasul tidak ingin ada satu umatnya yang kemudian terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kehidupan akhirat, tatkala Rasul dibangkitkan di alam kubur, di kuburnya kemudian ingin dimasukkan, dipersilahkan masuk ke dalam surga jamaah sekalian, maka Rasul tidak mau masuk surga kecuali umatnya sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tanda bahwa Rasulullah sangat menginginkan seluruh umatnya itu dijamin selamat, baru kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Maka dengan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tidaklah surga itu dimasuki oleh seluruh nabi-nabi yang ada kecuali kalau Rasulullah sudah ada di dalam surga. Ini satu bentuk kemuliaan baginda Rasul, dan tidaklah seluruh umat nabi-nabi terdahulu berada di dalam surga kecuali umatnya Rasulullah itu lebih duluan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul bangkit dari kuburnya, yang pertama dicari oleh Rasul bukan istrinya jamaah sekalian. Yang pertama kali dicari oleh Rasul bukan keluarganya. Yang dicari adalah, wahai Jibril, di mana umatku saat ini? Di mana umatku Jibril? Di mana umatku Jibril? Ini satu bukti betapa cintanya, betapa rindunya, betapa inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita semua ini berada di atas keselamatan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasul adalah Raufur Rahim. Rasul itu sangat penyayang dan penyantun kepada orang-orang yang beriman, kepada sesama manusia. Ada satu kisah yang sangat menarik jamaah sekalian. Kita tidak usah melihat bagaimana penyayangnya Rasul kepada sesama orang yang beriman. Terhadap orang yang tidak beriman saja jamaah sekalian, itu sangat luar biasa tingginya rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sudah meninggal dunia, datang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq menemui putrinya yang merupakan istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya, wahai putriku, adakah amalan yang dilakukan oleh Rasul dan saya belum lakukan saat ini? Kalau ada, wahai putriku, sampaikan supaya
supaya saya langsung melakukan juga amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata putrinya Aisyah? Ada satu amalan wahai abiku. Di ujung kota ini, di ujung lorong ini ada kakek tua yang sudah puluhan tahun dikasih makan setiap hari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang belum engkau lakukan. Maka Abu Bakar langsung bersegera mengambil makanan, mengantar makanan menemui kakek tua tersebut, yang ternyata tatkala dia bertemu kakek tersebut sudah buta matanya. Tapi dari kejauhan jamaah sekalian, kakek tua ini yang dia lakukan adalah setiap harinya dia hanya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sudah meninggal dunia, kakek tua ini masih saja mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia datang, Abu Bakar datang menyodorkan makanan, menyuapi kakek tua ini, maka langsung kakek tua mengatakan, siapa kamu ini yang datang? Saya pastikan pasti bukan kamu yang datang kemarin-kemarin. Maka Abu Bakar langsung heran, dari mana dia tahu kalau yang datang ini bukan yang datang kemarin? Maka Abu Bakar bertanya, dari mana engkau tahu wahai kakek tua? Apa kata kakek tua tersebut? Saya mengetahuinya dari cara dia memberikan makanan. Yang datang kemarin itu sangat lembut caranya memberikan makanan kepadaku. Padahal Abu Bakar sudah begitu lembut caranya menyuapi kakek tua tersebut, tapi masih saja yang dirasakannya adalah lebih lembut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian, sambil itu semua kakek tua ini terus mencaci maki Rasulullah, mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila, jangan dekati, jangan akrab dengan Muhammad. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai kakek tua, apakah engkau mengetahui siapa yang datang kemarin itu yang engkau katakan begitu lembut caranya, begitu lembut akhlaknya? Maka apa kata kakek tua? Saya tidak tahu karena saya buta mata saya. Dia juga tidak pernah memberitahukan kepadaku siapa namanya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ketahuilah wahai kakek tua bahwa yang datang kemarin itu dialah yang engkau caci maki setiap harinya, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu kakek tua langsung tersungkur sujud, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihatlah jamaah sekalian, kalau kepada orang yang tidak beriman saja begitu lembut baginda Rasulullah, maka bisa dibayangkan kalau terhadap sesama orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kecintaan dan kerinduan kita dengan baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian bisa mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah dan bisa bersamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna
nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.